I gave you my heart. I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemirsa setia YouTube House. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang menceritakan bahwasanya seorang anak perempuan menanggung hutang bapaknya. Tapi sebelum kita belajar, teman-teman subscribe dulu ya channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Sudah siap buat belajarnya kali ini? Ayo Kemon! I gave you my heart. Pada suatu ketika, seorang laki-laki meninggal dunia. Dia mempunyai tanggungan hutang kepada seorang pedagang. Diperkirakan hutangnya itu mencapai 7.000 rial. Dia tidak mewariskan ataupun meninggalkan hartanya untuk membayarkan hutangnya tersebut. Kepada pedagang itu, orang-orang menyarankan untuk menemui anak-anaknya. Sebab beberapa anak dari laki-laki itu hidup serba kecukupan. Mungkin mereka dapat membayarkan hutang bapaknya. Pertama-tama pedagang itu pergi menemui anak sulungnya. Dia katakan bahwa bapaknya berhutang kepadanya. Tapi ternyata anak tersebut tidak peduli dengan persoalan bapaknya. Dia malah berkata, "Temuilah saudara-saudaraku, aku tak punya apa-apa." Kemudian pedagang itu berkata, "Hutangnya kecil jika dibandingkan dengan kekayaan Anda yang Masya Allah itu, dan Anda bisa berunding dengan saudara-saudara Anda untuk membayarkan bersama-sama. Anda punya bisnis di beberapa tempat, lahan perkebunan yang disewa-sewakan, belum lagi yang lain-lainnya." Dikatakan seperti itu, anak itu malah melotot. Dengan angkuhnya dia menghardi, "Engkau mulai menghitung-hitung harta kekayaanku dan minta bagian dari milikku. Sekali lagi aku katakan, aku tidak punya apa-apa. Temuilah saudara-saudaraku, jangan menampakkan muka lagi di hadapanku." Tidak berhasil dari anak yang paling besar, pedagang itu pergi menemui anak yang kedua. Dia dapati anak yang kedua lebih angkuh dari anaknya yang pertama tadi. Kemudian dia pergi menemui anak yang ketiga. Dari anak yang ketiga pun dia hanya mendapatkan cacian. Sikap anak yang ketiga tidak jauh beda dengan dua kakaknya. Pedagang itu merasa putus asa. Dia merasa tidak akan bisa mendapatkan kembali haknya, karena anak-anak dari laki-laki yang telah meninggal itu bersikap demikian. Dia sedih atas kedurhakaan mereka kepada bapaknya tatkala mereka diberitahukan bahwa bapak mereka belum membayar hutangnya. Di saat kebingungan seperti itu, tiba-tiba seorang kerabat laki-laki yang meninggal itu menemuinya dan menemui si pedagang setelah mendengar apa yang terjadi antara dia dengan anak-anak saudaranya yang meninggal. Dia berkata, "Mereka memang bukan orang baik-baik. Coba temui saudara perempuan mereka. Suaminya bernama Fulan. Bicaralah kepada suaminya. Jelaskan kepadanya apa yang telah terjadi antara Anda dengan saudara-saudara istrinya. Bilang kepadanya bahwa mereka tidak membayar hutang bapak mereka. Mudah-mudahan Allah menciptakan kebaikan pada diri istrinya. Semoga dialah yang bisa memberikan kebahagiaan baginya." Ketika itu juga, si Fulan langsung menceritakan perihal piutang pedagang itu kepada istrinya, dan bahwa saudara-saudaranya tidak mau membayar hutang bapaknya. Mendengar bapaknya disebut-sebut mempunyai hutang 7.000 rial, istrinya pun menangis. Dia langsung pergi menuju kamarnya, mengumpulkan semua miliknya. Emas dan perhiasan dia keluarkan dari tempatnya. Perhiasan yang menggantung di leher dan tangannya dilepasnya dan diletakkan di dalam sebuah kotak.
Katanya kepada suaminya, "Bawalah emas dan perhiasan ini, berikan kepada pedagang itu. Katakan kepadanya agar dia menjual semuanya dan mengambil haknya. Jika dari hasil penjualan itu masih ada sisanya, maka itu hak kami. Suruh mengembalikan. Tapi jika seandainya ternyata kurang, katakan untuk memberitahukannya kepada kami. Insya Allah kami akan membayarnya." Si pedagang itu mengambil emas tersebut, namun di hatinya terganjal oleh perasaan tidak bisa menerima uang dari anak perempuan yang berhutang kepadanya. Menurutnya, harta tersebut tidak halal baginya. Dia pun pergi menemui Syekh Saleh Al-Quraisy rahimahullah. Dia sampaikan persoalannya. Dia menanyakan, apakah dirinya dibenarkan mengambil emas itu dan menyelesaikan piutangnya dengan anak perempuannya. Hati Syekh Salih ini sangat mulia. Dia keluarkan uang sejumlah piutangnya dan diberikannya kepada si pedagang itu seraya berkata, "Mudah-mudahan Allah mengampuni laki-laki itu. Pergilah dan kembalikan emas dan perhiasan itu kepada pemiliknya. Ini piutangmu terhadap orang tuanya." Syekh itu mendoakan kebaikan buat anak perempuan yang berbakti itu dan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan anak-anak yang berbakti kepadanya. Itulah sebuah kisah yang sangat luar biasa yang menceritakan bagaimana seorang laki-laki yang berhutang kemudian dibayarkan hutangnya oleh anak perempuannya tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita mampu mengambil manfaat daripada cerita yang sangat bagus ini, dan semoga bermanfaat juga bagi saya sebagai yang mengingatkan dan teman-teman sekalian yang telah mendengarkan. Kembali kami mengajak teman-teman untuk mensubscribe channel ini dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kita terus bersemangat di dalam berkarya guna menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama kita, agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart. I give you my heart.